Ayadillah wala mudah dengarkan sambutan mungkin boleh sekaligus pembinaan kali ya Pak. Dari Sambutan Bapak aja, sambutan. aja ya. Dari Ya. Bapak Haji Sobirin AS selaku Ketua YPI Al-Azhar. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Edi Kardi, yang saya hormati para bapak, para ibu yang hadir pada acara doa bersama kita malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa tim saya kepada bapak dan ibu semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Hilman khususnya yang share WA-nya ke saya tadi sore, sehingga ketika saya membaca dan alhamdulillah bisa bergabung. Ternyata sudah 7 malam ya. Kalau mungkin memberitahunya dari malam-malam sebelumnya bisa bergabung beberapa kali udah. Tapi insya Allah semuanya, karena memang saya semenjak bulan Maret sampai hari ini setiap habis maghrib sampai isya saya selalu membaca doa untuk keluarga di rumah maupun keluarga besar Al-Azhar di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, yang serba membingungkan. Karena kenapa disebut membingungkan? Karena dulu kita cari, sekarang kita buang. Yang dulu kita buang, sekarang kita cari. Seolah-olah demikian. Ini adalah suasana yang membingungkan dengan kita. Sebagai contoh, dulu kita kalau mau sholat berjamaah, waktu saya belajar pertama kali sholat berjamaah, yang disuruh pertama kali adalah merapatkan saf. Supaya setan tidak ada satupun yang masuk di sela-sela kita. Tapi sekarang begitu kita mau jamaah, kira-kira bisa masuk 3 setan di samping kita. Baik kanan maupun kiri. Enggan. 1 meter. Dulu saya terutama memakai minyak kayu putih itu rasanya mau cerita sama teman malu. Karena dari dulu sampai sekarang saya setelah mandi pasti pakai minyak kayu putih. Sekarang disuruh gitu ya. Jadi saya sekarang nggak malu-malu pamer dan mengajak teman-teman kalau habis mandi jangan lupa pakai minyak kayu putih gitu ya. Siap Haji. Saya dulu sejak jadi guru sampai sekarang ketua umum, kalau makan siang selalu bawa dari rumah. Nah, dulu saya mau ngomong malu rasanya, kok bawa langsung dari rumah gitu ya. Nah, sekarang kemarin saya lihat Pak Ono bikin edaran supaya kita bawa makan siang dari rumah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekarang sedang kita dihadapkan pada persoalan yang kalau kita tidak menjaga iman kita akan kebingungan, gitu ya. Kalau dulu kita orang-orang muslim pada umroh, pada haji malah pengen mati di sana, gitu ya. Sekarang mau ke sana nggak boleh, takut mati, kan gitu katanya ya. Nah ini semua bapak-bapak dan ibu-ibu semua, oleh karenanya kita pertama harus tetap menjaga iman, yang kedua menjaga imun. Kita harus imun. Prosesnya namanya imunisasi. Apapun yang membuat kita menjadi kebal, lakukan. Baik itu gerakan maupun makanan, ya.
Dan di antara kita tidak harus sama menjaga imunnya. Ada yang menjaga imunnya hanya cukup dengan vitamin C, ada yang ditambah dengan vitamin E, gitu ya. Ada lagi yang ditambah dengan rujak yang pedas, gitu ya. Nah, terus silakan aja ditambah. Yang penting gerakan-gerakan kita. Ada yang imunnya dengan gerakan jalan kaki, ada yang imunnya dengan bersepeda, ada yang imunnya dengan sepak bola, silakan dengan gerak apapun lakukan. Yang penting iman dan imun kita harus kita perkuat. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu, saya sampai apal itu ada buku di teman-teman yang di orang NU pasti tahu itu namanya Rotib Haddad. Itu sampai saya baca setiap habis maghrib sampai isya itu. Ya, karena di situ memang ada Fatihah khusus kalau ada wabah atau ada apa namanya taun, ada mihan dan sebagainya. Maka saya baca khusus itu, mudah-mudahan keluarga besar Al-Azhar tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi semuanya itu Allah yang menentukan. Oleh karenanya, kita bisa mengingat kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan tetap selalu menguji kepada kita dari rasa khawatir, dari rasa takut. Sekarang kita penuh dengan khawatir. Mau keluar ke pasar, takut, khawatir. Kita mau kemana-mana, khawatir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kelaparan. Nah, kalau kelaparan sekarang kita belum merasakan betul, tapi tanda-tandanya juga sudah ada. Lapar karena dilarang oleh dokter, gitu ya. Dulu saya sebelum umur 40 tahun, mau makan sate kalau pulang ke Tegal, itu kalau nggak 40 tusuk, kira-kira nggak makan, gitu ya. Tapi saat itu nggak sampai 40 tusuk, karena nggak punya duit, gitu. Nah, sekarang alhamdulillah insya Allah kalau ke Tegal untuk beli 40 tusuk duitnya sudah punya, tapi nggak boleh sama dokter, takut darah tingginya naik, gitu ya. Akhirnya nggak makan-makan juga sampai 40 tusuk, gitu ya. Barangkali itu lambang atau simbol daripada kelaparan juga, karena kita kan nahan, ya kan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran. Ugin Lugina apal tuh. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan juga dikurangi satu persatu saudara kita, keluarga kita, kawan kita, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ujian kita dalam kehidupan ini. Hanya sekarang ini karena kita sedang menghadapi wabah, namanya wabahnya corona. Jadi setiap ada yang Allah ambil rohnya, akhirnya dihubung-hubungkan. Malah dalam berita, dalam apa namanya informasi ada yang keliru, begitu udah dikubur ternyata bukan corona, gitu ya, ada. Nah itu kan bikin bingung juga. Namun demikian yang penting buat kita bahwa Allah memanggil satu persatu kita. Karena memang sudah waktunya Allah panggil. Oleh karenanya kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang hebat. Nah, siapa orang yang hebat itu? Orang yang hebat adalah orang yang apabila diberikan musibah oleh Allah, diuji oleh Allah, dia selalu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Itulah orang yang hebat. Dan kalau kita bisa melaksanakan itu, kita digolongkan orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu tergolong orang yang hebat. Oleh karena itu, amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita sama-sama berdoa untuk saudara kita, Bapak Edi Tardi, yang telah mendahului kita sepekan yang lalu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Segala kesalahan dan kehilafannya segera Allah akan ampuni. Amin. Dan Allah akan jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, dan saudara-saudara, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan dari beliau, karena kita menyaksikan beliau adalah orang-orang yang baik, karena dalam tutur kata, dalam sikapnya beliau termasuk orang yang baik. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Amin amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan keluarga dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan. Kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit, dengan doa Allahumma robban nas adhibil ba'sa isri anta syafi la sifa illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan selalu disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang ketiga, yang sering lupa, kita doa untuk diri kita sendiri. Kita biasanya doain orang lain terus, tapi doa untuk diri sendiri suka lupa. Maka kita jangan lupa yang ketiga, doa untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah sebagai kata sambutan saya. Sekali lagi, saya merasa senang masih bisa berjumpa dengan Bapak-bapak dalam kita berdoa untuk saudara kita. Dan insya Allah karena kita sekarang sudah modelnya Zoom, kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa saya hadir, informasikan saja lewat WA saya. Insya Allah saya kalau ada sempat waktu, sehat walafiat, saya insya Allah bisa hadir. Malah dengan Zoom ini, saya lebih sering ketemu orang. Karena bisa jam sekarang ketemu di Jakarta, nanti 2 jam lagi bisa ketemu di Palembang dan nggak usah ke bandara, ya kan? Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kira-kira ada kegiatan, saya bisa hadir. Dipersilakan share saja ke WA saya untuk bisa bergabung. Apalagi kalau ada pengajian-pengajian menambah ilmu, subhanallah kita akan senang sekali karena Allah selalu menyertai orang-orang yang menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah sebagai guru yang memberikan ilmu. Dan kita tergolong orang-orang yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.